mencicipi maupun merasakan sedikit daripada kenikmatan duduk bersama-sama di dalam ukhuwah Islamiyah, di mana duduk yang semacam ini akan menjadikan untuk kita semuanya adalah bekal kebaikan dunia dan akhirat. Tidak sampai di situ juga, bahkan kita juga duduk di salah satu masjid rumah dari rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masjid dilihat oleh orang-orang yang penduduk langit, kama yatara'a ahlul ardi ila samai wa huwa al-kawakib. Kalau orang bumi ini melihat ke atas dengan hiasan bintang, begitupun orang yang di atas melihat ke bawah, ke ahlul ardi, itu melihat layaknya seperti orang bawah melihat ke atas yang melihat bintang. Wa hakadha syaraful mu'min. Begitulah kemuliaan seorang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika dia duduk di masjid dengan niat i'tikaf. Jangan lupa niat i'tikaf memiliki fadilah yang begitu besar. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kumpul yang semacam ini kadang kita anggap enteng, tetapi tahu nggak? Ada sebagian sahabat yang menyatakan hayya nu'min billahi sa'at. Mari kita ingat kepada Allah sesaat. Kita ini sering mendapatkan ajakan. Ajakan ini bentuknya mahal, ikhwan dan akhwat. Bukan murah. Kalau kita sudah diajak untuk hadir majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, datang. Jangan sampai enggak. Kenapa? Karena harga yang semacam ini itu nggak bisa dibeli dengan hal duniawi, tetapi akan didapatkan dengan hal-hal yang besar, yaitu surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dari surga, yaitu ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di malam hari ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan melainkan kita semuanya berjalan dari rumah, setiap dari rumah kita semuanya mengharapkan ridha Allah dan ridha baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan juga ya para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat, DKM dan lain sebagainya, begitupun hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, semoga dengan berkahnya malam hari ini memuji Nabi Muhammad, berkumpul di masjid dari rumah-rumahnya Allah, mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah Nabi Muhammad, mendapatkan syafaat baginda Muhammad, semuanya digolongkan menjadi umat-umat yang akan tergolongkan membanggakan dan membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah ya, yang kita ketahui malam hari ini adalah acara aqiqah sekaligus khitanan dari putra saudara kita bersama Ustaz Indra ya, yang kita saksikan barusan. Kita doakan mudah-mudahan anak tersebut salamah min fitnatil zaman, mudah-mudahan Allah berikan rezeki yang luas, takdir yang baik, nasib yang bagus, dan mudah-mudahan menjadikan anak yang bermanfaat dunia dan akhirat, dijadikan anak-anak yang akan membawa panji dan bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akikah adalah salah satu sunnah yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap yang terlahir itu diharuskan yang namanya akikah, disunahkan. Kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap orang yang lahir itu tergadaikan. Hadirin, tahu kan tergadai? Ya, so dia orang ini penggadaian. Warna hijau, warna biru, gadai itu bukan gadai, riba gitu. Ya, cair cepat, neraka juga cepat ya, gitu. Paham ya? 5 menit cair, begitu juga lebih dari 5 menit, kurang dari 5 menit neraka menunggu begitu. Ya, itu namanya gadai yang ada riba. Wa hakadha setiap anak yang lahir itu tergadaikan. Nabi SAW bilang, kullu mauludin murtahanun bi aqiqatihi. Setiap anak yang lahir ke dunia itu semuanya lahir dalam keadaan tergadai dengan aqiqahnya. Sehingga Nabi SAW
diperintahkan tudbahu yauma sabi'ihi, disembelihkan kalau anak laki-laki 2 kambing, kalau perempuan dengan 1 kambing ataupun 1 domba di hari ke-7 ya, itu paling afdal yang kita laksanakan malam hari ini ya. Anak daripada Ustaz Indra Umar Aulia Al-Faruq ya, itu di hari yang ke-7 memang dianjurkan oleh Nabi. Gak bisa hari ke-7, kapan afdalnya? Di tanggal 21. Gak bisa tanggal 21, di tanggal 40 setelah lahirnya. Ini masih masa muda ya, afdal di dalam melaksanakan sunnah akikah. Wahakala, sehingga Nabi SAW menganjurkan untuk akikah kepada semua sahabatnya, dan Nabi sendiri berakikah untuk cucunya Al Hasan wal Husain. Nah, makanya yang belum akikah, ayo akikah ya. Yang punya anak jangan sampai cicilan di mana-mana anak belum diakikohin, jangan begitu. Emang harga domba seberapa aja sih? Maksa ganti domba kan 10 juta. Nah, domba itu di Banjaran banyak. Yo, motor NMAX, mobil punya, rumah gedong, anak belum diakikahin. Ini ngawur namanya. Ya, anaknya masih digadai, hadirin. Anak ini yang paling mahal buat kita. Ini aset buat kita. Kalau kita ini nggak memperhatikan anak ini aset yang kita kumpulin. Kalau kita jual aset punya kendaraan, punya mobil, punya rumah, itu aset yang sementara. Kita mati udah berpindah tangan sama orang. Tapi kalau anak tuh udah bisa berpindah tangan. Maka dari itu jangan sampai kita meninggal itu nggak sempat melaksanakan akikah. Yang udah di atas balik nggak wajib akikahnya. Ya, akikahnya sama siapa? Dirinya sendiri, hadirin. Ya, ataupun orang tuanya. Boleh nggak akikahin keluarga? Boleh. Itu wasiat kalau seandainya mewasiatkan. Ya, wahakala dengan akikah. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Tudbahu yauma sabihi, disembelihkan di hari ke-7. Setelah itu apa? Wa yuhlaq, dibotakin, rambutnya dicukur. Ya, wahakala. Setelah itu apa? Wa yusama, dinamain. Nah, ini yang paling bermasalah. Kalau akikah semuanya ngerti, tapi kalau kasih nama ini zaman sekarang udah agak rusak. Peradaban ini udah mulai merosot, hadirin dan hadirat. Ya, sama anak-anak di zaman sekarang udah keliru semuanya, udah gengsi dengan nama-nama Islam. Nah, ini yang berbahaya. Ya, ini yang paling berbahaya di zaman orang sekarang. Mau namain nama-nama Islam itu mereka merasa malu, Pak. Malu namain orang-orang Islam. Ayah tinggalan Maryam, Maryam sudah tukang bala-bala di lembur sebelah, kan gitu kan? Ngarana saha? Ngarana Khadijah lah, Khadijah. Sudah ini ngarana Khadijah. Tapi dia mencari nama-nama yang lebih besar, yang lebih bumi. Agnes, gitu kan? Agnes lagi bujur-bujur betul. Agnes sebelah mana itu? Namanya siapa? Namanya Laku Konsina. Namanya siapa? Amanda, itu hidung. Kenapa? Ini jauh dari sunnah Nabi SAW. Ya, laki-lakinya juga sama. Kalau namain anak jangan pernah gengsi dengan nama-nama Islam. Namain Fatimah, namain Khadijah, namain Zainab. Ya, nama-nama mulia ini, perempuan-perempuan mulia. Kenapa? Karena di balik nama ada tafaul, hadirin. Di balik nama ini ada tafaul yang kita inginkan. Keberkahan yang punya nama pertama itu ada di anak kita. Ngerti nggak? Jangan sampai doain anak saya jadi presiden, kira-kira nama yang cocok siapa? Ya bagusnya sih Umar Subianto, bagusnya begitu, ya kan? Kenapa dia namain Subianto? Karena dia berharap anak kedepannya bisa jadi presiden. Namanya siapa, Bib? Agus Widodo, Bib. Apa namanya? Ya? Siapa namanya? Aku Yadi, kan bagus kan? Dalam artian apa? Ada keinginan untuk yang dia tiru dari sebuah nama. Kan Abdul Muthalib itu waktu Nabi Muhammad lahir ditanya, ya Abdul Muthalib, lima samahu Muhammadan. Kenapa dinamain Muhammad? Mana asma'u min abaina al-awwalun walal akhirun. Saya nggak pernah dengar tuh dari orang tua kita dulu namanya Muhammad. Apa kata Abdul Muthalib? Saya namain Muhammad li'alla an yuhmada lahu bil ardi wa fis sama. Harapan saya sesuai nama Muhammad kan artinya alhamdulillah, pujian, sesuatu yang dipuji. Saya berharap Muhammad ini dipuji dunia dan akhirat, dan alhamdulillah terjadi. Begitu kalau namain. Ya, namanya siapa? Mudzakkir. Terus Mudzakkir. Ya.
mengingatkan, munzir, mubasyir. Bagus diambil dari nama-nama Asmaul Husna. Jangan diambil dari film drakor. Ini zaman sekarang nyari nama bagusnya dari mana ya? Oh, bagusnya dari film opa-opa Korea. Oh, dari film apa Hollywood, Bollywood dan lain sebagainya. Nama-nama Islam banyak hadirin. Ya, nama-nama sahabat bukan 10 orang kok, sahabat Nabi ribuan, puluhan ribu sahabat. Apakah terlintas untuk menamai anaknya dengan nama-nama yang bagus? Waliyadzubillah min dzalik. Ini yang hilang dari umat Islam. Jadi, ya, sehingga Nabi mengatakan khairul isim ma budi'a bi hamad au bi abad. Nama yang terbaik itu kalau dimulai dengan Hamad, dengan Ahmad, Muhammad, Mahmud, itu bagus. Ataupun dimulai dengan Abad, Abdurrahman, Abdul Syakur, Abdurrahman, Abdul Hamid, terus Abdul Rauf. Itu nama-nama yang bagus, yang dicintai nama Allah. Apalagi namanya Muhammad. Itu dalam riwayat dibilang neraka ini hadirin dan hadirat, itu kalau mau membakar nama Muhammad agak malu-malu, Pak. Kalau nama Muhammad masuk neraka, gitu kan? Ini neraka pengen membakar nama Muhammad, itu agak malu-malu. Tapi kalau ditanya masuk ke neraka, karena saya itu belum bagaimana kalau kan gitu kan? Tapi kalau nama Muhammad bikin 2 kali hadirin neraka ini. Tapi maaf, nama Muhammad itu dijaga hadirin. Kalau kita lihat, ya, ada orang namanya Muhammad, dulu dia jadi tukang mabok, kerjaannya acur hadirin, main perempuan. Ditanya namanya, hebat kalau dia jawab Muhammad. Sangat menarik, Mehmet. Oh, padahal karena saya Muhammad diganti Alex lah, apa namanya? Ada yang namanya dengan nama-nama di zaman sekarang. Wah, kata punya gelaran sendiri. Buat apa coba? Allah pengen jaga nama Muhammad, gak boleh ternodai. Jadi bahkan dibilang, kata Nabi SAW, man wulida lahu salasa maulud. Orang yang punya anak 3 diawali semuanya dengan Muhammad. Muhammad Ramdhani, Muhammad Rifai, Muhammad Syafi'i. 3 anak laki-laki dinamain Muhammad. Itu kata Nabi, wajabat syafaat. Ini orang begini dapat syafaat dari Muhammad. Bayangin, Pak. Cuma namain anak dimulai dengan Muhammad, 3 anak itu udah dapat syafaat Nabi Muhammad. Bayangin tuh, syafaatnya dari Muhammad. Diobrol murah buat yang namain Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat keterangan para ulama dia bilang, innal adab la yanzil ala ahli al-ardi. Itu adab ketika mau turun ke bumi, ya. Ketika ini adab mau dibagikan ke setiap rumah, ini adab bakalan ngelangkahin kalau di dalam rumah ada namanya Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Di sini yang namanya Muhammad beruntung. Tapi ngaran Muhammad dari suku Babarakan kene no PA ngaran itu gitu mah. Muhammad can beuki kene pengajian Bahrul hadirin. Kenapa? Orang tuanya namain Muhammad ada visi besar hadirin. Ada visi apa? Ada visi besar. Ada orang namanya Yusuf, namanya Yusuf biar dikejar-kejar sama Zulaikha di zaman sekarang. Waduh. Ya, itu namanya siapa? Musa biar apa? Ada keinginan. Nabi-nabi banyak hadirin. Ya, ada Nabi Adam. Jarang sekarang namanya Adam. Apalagi Idris hadirin, apalagi Nuh dan lain sebagainya. Apa yang ada di zaman sekarang? Nama-nama yang memang disukai oleh syahwatnya, bukan menurut Islam. Tapi kalau nama-nama Islam kuno hadirin, namanya Fatimah kuno, ya, Maryam kuno, wahakala. Maka dari itu semuanya namain yang bagus, ya. Dengan nama yang bagus, insya Allah bisa memiliki akhlak yang baik. Amin ya rabbal alamin. Seperti, ya, malam hari ini kita semuanya lagi akikah ataupun khitanan dari yang bernama Umar. Namanya bagus Umar hadirin. Enak dengerin Umar gitu. Ya. Umar Aulia Al-Faruq. Umar Al-Faruq ditambahin Aulia, udah Umar Al-Faruq Aulia lagi hadirin. Udah Umar Al-Faruq wali lagi. Oh, enggak bagus gimana? Maka ini semuanya apa? Menunjukkan berharap anak ini memiliki keberanian di dalam menerapkan yang namanya hak itu hak, batil itu batil, seperti Sayyidina Umar yang mendapatkan gelar Al-Faruq yang membedakan hak dan batil. Jadi, nah, mudah-mudahan ya setelah ini jadi PR, ya, kalau kita punya anak, ya, punya keluarga,
nama yang bagus, berharap mendapatkan tabaul keberkahan dari nama tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ini anak mauludun alal fitrah. Anak itu Bapak Ibu terlahir semuanya dalam keadaan suci. Imma walideh, kembali kepada keluarganya, orang tuanya yang mendidiknya. Ya, imma yuhawwidunahu, entah dia pengen jadikan anaknya Yahudi, bisa. Hadirin, apa yang enggak bisa? Anaknya pengen jadi Yahudi, bisa. Anaknya pengen jadi Nasrani, bisa. Anaknya jadi penyembah api, juga bisa. Anaknya penyembah batu, bisa. Hadirin, anaknya mau jadi mafia, juga terserah orang tuanya. Anaknya mau jadi bajingan sekalipun, terserah orang tuanya. Nggak ada alasan. Hadirin, maka keutamaan bagi orang tua bukan semata hanya melahirkan. Hadirin, anak yang kecil, mungil, lucu, ditunggu bertahun-tahun, lalu dia lahir tanpa bisa mengerti apa-apa. Lantas bagaimana kalau anak ini menjadi monster yang akan menerkam kita di akhirat? Nauzubillah min dzalik. Jangankan di akhirat Bapak Ibu, ada beberapa anak yang udah jadi monster di dunianya sendiri. Kita lihat beberapa kejadian kemarin itu di Bekasi. Anak yang nyiksa orang tuanya gara-gara nggak dikasih duit bensin ataupun minjem motor sama tetangganya 35.000, orang tuanya bonyok. Gara-gara apa? Pendidikannya nggak ada. Jadi anak menjadi monster yang menerkam orang tuanya di dunia. Waliyadzubillah min dzalik. Saya pernah nyaksikan lagi yang orang tuanya dibanting pakai kursi sendiri sampai bocor. La ilaha illallah. Setelah kejadian ini, apa yang bakalan menjadi PR buat kita semuanya? PR-nya cuma satu, hadirin. Perhatikan pendidikan anak-anak, hadirin. Kita nggak tahu takdir setiap anak dari kita semuanya, hadirin. Anak saya, anak ustaz, anak kiai, anak pejabat, anak siapapun, kita nggak tahu takdir ke depannya. Tetapi fokus kita cuma satu, hadirin. Bekali mereka yang namanya ilmu agama. Bekali ilmu agama. Jangan sampai beres SD kalau di sini TPA udah nggak pernah ada lagi yang belajar agama. Sisanya pergaulan bebasnya, waliyadzubillah min dzalik. Maka apa yang terjadi? Rusak ini umat, hadirin, kalau dibiarkan terlalu lama. Kita tidak perhatikan sya'nul ummah, ya, sya'nul buyut, keadaan rumah-rumah kita. Yang bilang umat Nabi Muhammad tapi rumahnya nggak pernah diperhatikan ajaran Nabi Muhammad. Ini sayang, hadirin. Apalagi di zaman sekarang, ya Allah, naudzubillah min dzalik. Jangankan SMP, SD hamil di luar nikah terus nambro. SD hamil di luar nikah udah banyak, hadirin. Tuh belum lama tahun kemarin kejadian di Jember, hadirin. Anak SD, Pak, kelas 5 SD, bayangin seumuran siapa sih umur 5 SD? Anak umur 5 SD 10 orang dengan 10 pasangan. Dia sewa apartemen di situ, dia pesta seks, hadirin. 5 SD udah pikiran pesta seks. Apa yang terjadi? Ini rusak, hadirin. Apa yang paling rusak? Handphone, hadirin. Handphone yang paling rusak. Bahkan kata para dokter, ada yang lebih merusak daripada yang namanya narkotika, hadirin. Narkotika, ya, mabuk, ya, heroin dan lain sebagainya, itu nggak bakalan sampai merusak. Ada narkotika yang lebih dari itu. Namanya adalah narkotika 5, hadirin. Narkotika yang melalui mata, hadirin. Apa yang narkotika lewat mata? Nih, video porno, hadirin, di mana-mana. Oke, minuman keras bisa diberantas di mana-mana, tapi video porno. Bagaimana anak-anak kita tahu anak kita aman di dalam kamar? Kita nggak tahu apa yang mereka tonton. Waliyadzubillah min dzalik. Sehingga apa? Akan menjadikan beratnya nanti kita di akhirat ketika memiliki anak-anak yang demikian. Na'udzubillah min dzalik. Saya punya cerita, hadirin. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, ya, mertua Habib Umar itu punya orang jamaah majelis paling rajin, nggak pernah absen, hadirin. Kalau kita kan nggak pernah absen kalau pembukaan sama penutupan. Ada satu orang yang kalau hadir pengajian itu nggak pernah absen dari awal sampai akhir, istiqomah sampai dia meninggal. Apa yang dikira Habib Muhammad, seorang guru, dia bakalan bersaksinya orang bakalan jadi ahli surga, hadirin. Apa yang terjadi? Ternyata ketika dia meninggal, Al-Habib Muhammad memimpikan dia, dan orang tersebut dalam keadaan siksaan yang begitu besar, hadirin. Akhirnya ditanya, apa yang membuat kamu disiksa oleh Allah Ta'ala? Ternyata dia mengatakan, ketahuilah wahai guru, sesungguhnya kami istiqomah di dalam melaksanakan sholat berjamaah, istiqomah di dalam melaksanakan pengajian. Tapi sebelum aku meninggal, anakku itu meminta tolong dibelikan TV dan handphone, hadirin.
Akhirnya dibelikan setelah itu yang mereka lakukan setiap hari sampai kepada aku siksaannya. Alhamdulillah, gara-gara anak yang nggak soleh itu hadirin, bisa punya transferan bukan duit pak, transfernya siksaan. Makanya nggak heran kalau dibilang oleh Imam Ahmad bin Ali al-Mulaqabi bin Hajar, beliau mengatakan apa? Ada satu cerita dulu tuh yang kita sampai sekarang mungkin mengetahuinya, yang dimana satu kampung mengungsi hadirin. Gara-gara apa? Gara-gara ada suara teriakan orang yang disiksa di dalam kubur menakutkan. Siksaan yang begitu besar sehingga orang-orang kampung tersebut bisa mendengar cerita orang tersebut. Apa yang terjadi? Ternyata ketika seorang anak masuk ke dalam madrasah mempelajari Bismillahirrahmanirrahim, hilang hadirin suara teriakan tersebut, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena seorang anak yang menuntut ilmu agama. Ini kadang-kadang maaf hadirin, nyolatin mayit gak bisa, mandiin mayit gak bisa, makamin mayit gak bisa, cuma punya ijazah sekolah, dia membanggakan anaknya. Terus yang lepas baju kamu terakhir itu siapa? Yang akan menyolatkan kamu itu siapa? Bukankah Nabi Muhammad kalau mau sholat jenazah yang Nabi Muhammad utamakan adalah keluarganya? Hal bikum min ahli, ada nggak keluarganya yang mau jadi imam? Kalau ada keluarganya, dia jadi imam hadirin. Menunjukkan apa? Pentingnya pendidikan buat kita semuanya. Maka dari itu semuanya, ayo perhatikan pendidikan di rumah kita. Maulid Nabi bukan cuma gema dengan maulid. Gema maulid Nabi bukan cuma ramai dengan Barzanji, bukan ramai dengan Syaraful Anam, bukan ramai dengan ini. Ayo perhatikan rumah kita, jadikan maulid setiap harinya hadirin. Tahu arti maulid yang diinginkan oleh para ulama? Ulama pengen dari agenda maulid itu mereka menghadirkan Nabi hadirin. Kalau kita pengen hadirin Nabi, hadirin di rumah kita, hadirkan di kamar anak-anak kita, hadirkan di dalam pendidikan anak-anak kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa? Kita akan merasakan maulidnya Nabi Muhammad walaupun bukan di Rabiul Awal saja. Jadi kalau kita menemukan anak kita hafal Quran, kalau kita menemukan anak kita yang tidak pernah meninggalkan sholat, menjaga auratnya, istrinya yang taat kepada suaminya, bukankah itu maulid setiap harinya hadirin? Itu maulid yang sejati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai maulid ramai di mana-mana. PPA-kan bermaulid tapi keluarganya nggak pernah diperhatikan. Ayo perhatikan keluarganya masing-masing. Silakan punya handphone, tapi tolong ya dibarengi anak-anaknya. Silahkan punya TV, tapi dibarengi ketika menonton. Jangan hilangnya pendidikan dari anak-anak kita. Maka inilah yang diinginkan oleh setiap orang-orang yang memusuhi Islam, adalah hancurnya pendidikan Islam. Na'udzubillahi min dzalik. Akikah nama yang baik, terus didoakan sama orang, insya Allah jadi orang barokah. Ini tentu namanya syukur hadirin. Jangan sampai akikahan anak ngundang dangdut hadirin. Ongkoh mah negeri ini pengen merdeka, tapi perayaan anak ayah dungdak hadirin. Dungdak yang diizinkan sama kepala desa ini bukan kepala desa hadirin, kepala dosa hadirin. Mencontoh kepada yang buruk, mau RT mau RW manapun yang nyontohin keburukan, gak bakalan ada yang namanya keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo bentuk syukur, ucapin yang benar hadirin. Saya dikasih duit, pas sekalinya bilang makasih sih makasih mulutnya, tapi tangannya sambil nonjok. Kira-kira diterima apa enggak? Diterima apa enggak? Di aurat di mana-mana merdeka, la ilaha illallah, bentuk syukur kemerdekaan yang dikorbankan oleh para ulama, oleh para pejuang. Mereka balas dengan apa? Dengan yang namanya heboh, buka aurat, bahkan mengundang murkanya Allah. Alhamdulillah min dzalik. Murka Allah diundang. Gara-gara apa? Hanya bentuk syukur yang salah hadirin. Maka dari itu, ayo jadikan momen acara seperti ini, perhatikan keluarga kita, anak-anak kita. Jangan dianggap remeh hadirin. Kalau saya tadi bilang jadi monster di dunia, bagaimana monster di akhirat? Tahu monster di akhirat bagaimana? Anak yang bapaknya selangkah lagi melangkahkan kakinya masuk ke dalam surga, tapi anaknya mengatakan, ya Rabb, khudh haqqi min hadza zalim. Ambil haknya aku pada orang yang zalim. Siapa orang zalim? Orang tuanya dibilang zalim. Waliyadzubillahi min dzalik.
ya setelah itu dikhitan. Salah satu sunnah baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan khitan juga wajib, ya sunnah wajib untuk seorang laki-laki dan sunnah bagi seorang perempuan. Ada yang mengatakan juga wajib di dalam mazhab Maliki. Maka dalam artian semuanya hadirin, untuk anak laki-laki kalau dikhitan sunnah diramekan, namanya walimah. Ada walimah akikah, ada walimah khitan. Walimah itu sebenarnya hadirin nggak perlu pakai maulid. Walimah itu kata para ulama definisinya walimah ittikhadu aklin wa syurbin fi majma'in nas. Ketika kita berkumpul terus ada makanan dan minuman, umumin ini saya buat syukuran ya. Enggak perlu baca maulid, itu udah disebut walimah hadirin. Tetapi Allah bilang dalam Al-Qur'an apa? Wa fa'alul khaira. Lakuin yang namanya kebaikan, jangan cuma makan minum doang, tapi adanya unsur kebaikan. Selagi di situ ada kebaikan, kumpul, bersedekah, memberikan kebahagiaan kepada yang lainnya, laksanakan. Gak ada bahasa bid'ah, gak ada bahasa ini bukan ajaran Nabi Muhammad. Mau buat acara 4 bulanan, lakukan. Kalau ada istiadatnya, tidak keluar daripada koridor hukum yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikhitan, ya Nabi bilang khamsun minal fitrah, 5 daripada kesucian yang dijaga oleh setiap para nabi. Yang pertama adalah khitan, ya karena orang kalau belum khitan, belum mengambil daging yang di bawah yang dinamakan kulfa, itu sholatnya nggak sah karena dia bakalan menyisakan najis seterusnya, sehingga wajib harus diambil. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan ya li'izalatil isim, hanya untuk membuang namanya saja, hanya kecil, dipecahkan seperti telur. Ya, dan itu juga sunnah. Tapi kalau perempuan nggak boleh diceritain, nggak boleh diramekan. Ayah acara khitanan perempuan nggak boleh diramekan kalau perempuan. Berbeda dengan laki-laki. Ya, karena laki-laki mengandung syiar, mengandung ajakan kebaikan untuk yang lain juga melaksanakan khitan. Khitan paling baik apa? Ya umur ini 7. Sebagaimana Nabi dilahirkan makhtunan, maghbulan. Nabi itu dilahirkan dalam keadaan sudah dikhitan, hadirin. Ya, menunjukkan apa? Sunnah bagi setiap anak. Kalau di umur yang baru lahir itu disunnahkan untuk dikhitan. Jangan sampai dikhitan kelas 6 SD, Pak. Mana wae itu? Dikhitan jangan sampai ya anak SMP juga ada belum dikhitan. Jadi ayo bisa dikhitan, sunatan. Angkat terus dikhitan. Atau la ilaha illallah. Ada yang belum dikhitan. Dikhitan sunnahnya begitu. Dan kata para dokter sekalipun mereka menyatakan kalau disunatnya masih kecil, itu kesuciannya lebih unggul hadirin, lebih bersih dibandingkan yang dikhitan di atas umur 2 tahun ke atas. Ya, maka dari itu semuanya khitan sunnah. Dan di situ ada syiar, kumpulin orang, ajak makan, doain hadirin. Itu bagus, ngajak orang doa, apalagi yang berkumpulnya lebih dari 40 orang. Ya, majtama'a ummati arba'una illa wa fihi waliyun min awliyaillah. Orang tuh kalau udah kumpul 40 orang, itu salah satunya ada kekasih Allah. Jadi saya nggak tahu, mungkin yang di belakang, mungkin yang jaga di luar, mungkin yang ibu-ibunya. Kalau ini bapak-bapaknya udah pasti semuanya wali nikah semuanya. Saya juga wali sebenarnya, wali nikah dengan perempuan. Wahakala. Ya, dalam artian apa? Didoain. Orang 40 salah satunya kekasih Allah. Kekasih Allah kalau udah minta sama Allah, rubba as'as maghbunun fihi makathirun minan nas law sa'ala Allah la aqarra. Orang yang kalau udah minta sama Allah dibukain sama Allah langsung, enggak ditunda-tunda hadirin. Kalau kita ini bukan gak diijabah, penundaannya agak lama hadirin. Kalau paket ini kelamaan di tempat penumpukan paketnya. Tapi kalau walinya Allah pesan sekarang, datangnya sekarang hadirin. Nah mudah-mudahan di sini banyaknya wali hadirin. Amin. Kita nggak tahu, mungkin pikir kita juga wali, makanya harus husnudzon. Bisi eta walina Allah di sini kan awal itu kayak ini masih awal itu. Yuk hati-hati. Maka dari situ semuanya doa-doa yang berkumpul adalah doa-doa yang mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya untuk Ananda Umar Aulia Al-Faruq dijadikan anak yang soleh, dijadikan anak yang berbakti, dijadikan anak yang bermanfaat untuk orang tuanya dunia dan akhirat. Dan mudah-mudahan anak ini, doa kita khususnya, mudah-mudahan anak ini menjadi anak yang akan menyenangkan dan menenangkan hati baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan perjalanannya adalah sesuai
sesuai perjalanannya baginda Nabi Muhammad, dan semoga Allah jadikan rezekinya yang luas, dijadikan ulama yang bermanfaat, dijadikan penghafal Quran, dijadikan yang menjaga hafid li sunnatir Rasulillah, menghafal hadis-hadisnya Nabi, hafid ala ulumi syariah, menjaga atas ilmu-ilmu syariat. Dan mudah-mudahan kita juga semuanya yang hafid dijadikan oleh Allah orang-orang yang soleh dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita juga semuanya dijadikan orang-orang yang istiqamah sampai ajal menjemput. Mudah-mudahan semuanya yang hadir, yang punya hajat dikabul oleh Allah, yang punya keinginan diberikan oleh Allah, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan apa yang kita minta, wa ma talabna wa ma rajawna wa ma amalna wa ma sa'alna illa wa rabbuna yu'ti wa la yubali. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita karunia yang begitu besar tanpa Allah mengkhawatirkan apa yang diberi. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya muwaffiq ahlil khair lil khair wa a'inhum alaihi wa fiqna lil khair wa a'inna alaihi. Allahumma waffiqna li kulli khairat wal masarrat. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa sihhatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa shahadatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut wa 'afwan 'inda al-hisab wa amanan min al-'adab wa nasiban min al-jannah warzuqna nadhara ila wajhika al-karim wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.